Shalom warga kerajaan, saya sampaikan kepada saudara bagaimana ada satu pribadi yang mengubah dunia karena diajarkan tentang pengampunan. The power of forgiveness. Tapi the power of forgiveness itu juga lawannya adalah the power of unforgiveness. Kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Dan Watchman Nee, hamba Tuhan luar biasa dari Tiongkok, berkata unforgiveness is the largest open door for the devil. Di dalam perumpamaan tentang seorang raja yang murah hati, yang memberikan perhitungan, minta perhitungan, pertanggungan jawab daripada kita sebagai hambanya. Raja ini adalah Yesus Kristus. Dan pada itu dihadapkan seorang hamba yang punya utang 10.000 talenta. Dan dia tidak bisa membayarnya. Tapi dia berkata, sabar dulu. Aku akan bayar semua. Tapi tanpa sebab raja itu digerakkan oleh belas kasihan. Karena itu raja yang penuh belas kasihan ini cuma Yesus ya. Dia membebaskannya dari segala hutangnya. Tetapi kita tahu bagaimana sekarang ini yang namanya dosa itu diberikan diskon. Jadi misalnya ya perzinahan dibilang ya perselingkuhan. Bahkan dibilang marital problem. Itu perzinahan saudaraku. Sekarang itu 10.000 talenta diturunkan mungkin jadi 1.000 talenta. Ya. Tetapi yang jelas itu satu angka yang sangat besar. Saya memberikan angka misalnya kalau satu talenta 34 kilo. Kalau itu emas berarti 34 miliar. Dan 10.000 talenta 340 triliun. Pokoknya satu angka tidak bisa kita bayar. Tapi saat ini dunia berusaha yaitu merubah dengan kata-kata yang bagus jadi affair. Bayangkan kalau pelacur dirubah wanita P, lalu kemudian diturunkan lagi sekarang ini jadi pramunikmat. Jadi cuma jualan. Dia profesional tapi jualan kenikmatan. Saudara, jangan percaya itu. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. The wages of sin is death. Tetapi apa yang terjadi? Orang itu begitu diampuni, tidak berubah. Jadi kebaikan Tuhan, kok tidak bisa merubah orang ini ya? Dia keluar, dia mencekik temannya yang cuma utang 100 dinar. 100 dinar ada satu angka yang bisa dibayar oleh siapapun dari kita. Saya ini sadar, saya punya hutang yang tidak bisa dibayar kepada sang raja. Dosa atas dosa-dosa saya. Karena itu saya menghambakan diri pada dia. Tapi hamba ini yang baru diampuni, dia mencekik kawannya. Dan dia berkata, bayar hutangmu. Dan orang mengatakan yang sama, sabar. Hutangmu akan kubayar. Malah diserahkan kepada yang berwajib dan dimasukkan dalam penjara. Melihat itu kawan-kawan yang lain sedih. Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan kawan-kawan kita. Ya toh? Dan raja itu berkata, hei hamba yang jahat. Seluruh hutangmu 100% telah kuhapuskan karena kau memohon kepadaku. Sebab dia memohon sambil menyembah saudara. Temannya juga menyembah kepada dia. Tapi dia tidak melakukannya sama seperti dilakukan rajanya. Karena itu diserahkan pada Algojo. Saudara, hidup adalah pilihan. Pilih raja yang baik Yesus Kristus dengan hukum kasih karunia. Atau hukum keadilan. Hukum keadilan saudaraku. Saudara kita tidak mungkin bisa membayarnya dan berakhir Algojo. Siapa Algojo ini? Roh-roh jahat. Yang memberikan sakit penyakit, memberikan penderitaan. Ya, hidup adalah pilihan. Pastikan. Semua warga negara hidup dalam hukum kasih karunia dari Sang Raja. Dan hidup berkasih karunia pada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. 70 kali 7 kali. Amin. Shalom, shalom. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah kita ketahui bahwa tema besar bulan September ini adalah apa, Bapak Ibu? Love that changed the world. Artinya adalah kasih yang mengubahkan dunia, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kasih yang mengubahkan dunia, kita harus memahami sebuah konsep di mana sesuatu hal yang besar, ya dunia ini bicara sesuatu yang besar loh Bapak Ibu ya.
itu harus dimulai dari sesuatu yang kecil ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oleh karena itu prinsip firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Di mana kita harus setia dalam perkara yang kecil apabila kita mau dipercaya di dalam perkara yang besar ya. Dan kalau kita bicara mengenai tadi kasih yang mengubahkan dunia sebagai sesuatu yang besar, kita harus menoleh kembali ke institusi terkecil yang mengandung interaksi sosial di dalam dunia. Kira-kira apakah itu Bapak Ibu? Keluarga. Keluarga adalah institusi terkecil di dalam dunia ini yang mengandung interaksi sosial, ya. Dan awal bulan September kemarin, Bapak Gembala sudah menyampaikan sebuah quotes dari Mother Teresa. Masih ada yang ingat quotes-nya? If you want to change the world, go home and love your family. Artinya apa? Kalau kita mau mengubah dunia, pulang ke rumah masing-masing dan kasihlah keluargamu. Dan artinya apabila kita mau masing-masing pribadi kita ya, kasih Kristus bekerja melalui pribadi kita untuk mengubahkan dunia, harusnya ada satu pertanyaan yang muncul di benak kita. Pertanyaan apakah itu? Bagaimana dengan keluarga kita? Ya, artinya kita tidak usah terlalu muluk-muluk jauh kita membahas masalah dunia. Tapi cobalah kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kasih Kristus sudah hadir di dalam keluarga kita dan sudah benar-benar mengubahkan keluarga kita? Oleh karena itu pada saat pagi hari ini judul renungan yang akan saya sampaikan adalah kasih yang mengubahkan dunia berangkat dari sebuah keluarga. Dan kita akan mulai masuk, kita akan sama-sama melihat di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, tetapi menurut bahasa aslinya harusnya keserupaan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Ada dua kata yang saya garis bawahi di dalam Kejadian 1 ayat 26 ini, yaitu kata gambar dan kata berkuasa. Ya, saya akan coba menjelaskan satu-satu makna dari masing-masing kata ini. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26, kata gambar itu dalam bahasa aslinya Ibrani itu salem, yang memiliki arti shadow atau figur representatif. Ya, shadow itu bayangan. Artinya kita manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, layaknya bayangan Allah. Saya akan memberikan ilustrasi Bapak Ibu. Ini tangan saya ya, ini tangan saya. Coba bayangkan tangan saya letakkan di bawah sinar matahari. Ya, kayak gini kan masih cerah ya pagi. Saya letakkan di bawah sinar matahari, kira-kira akan muncul apa di bawahnya Bapak Ibu? Bayangan ya. Dan kira-kira bayangan itu bentuknya menyerupai apa Bapak Ibu? Tangan saya. Karena itu merupakan bayangan dari tangan saya. Dan sekiranya saya menggerakkan tangan saya, kira-kira apakah bayangan tersebut akan diam di posisi awal atau bergerak mengikuti? Bergerak mengikuti. Artinya kalau kita diciptakan sebagai gambar Allah, layaknya bayangan Allah, ya, kita itu DNA-nya harus DNA Allah. Dan kalau kita Allah bergerak, kita juga bergerak mengikuti seturut kehendaknya. Itu makna dari diciptakan segambar dengan Allah. Kemudian kita akan masuk di kata yang kedua tadi apa? Gambar kemudian berkuasa. Kita sudah sangat sering ini ya, sering mendengar ini ya, karena berkuasa atau radah itu sering dijelaskan di gereja GBI Rock, yang artinya to rule atau to have dominion ya. Kita kan representative of Christ kingdom dan kita harus bisa punya have dominion, to rule. Dan kata berkuasa ini di perjanjian baru selaras dengan yang namanya melakukan pekerjaan baik atau ergon. Kita coba lihat ya di dalam Efesus 2 ayat 10a, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Kalau di perjanjian lama, kita diciptakan segambar dengan Allah untuk berkuasa. Ini selaras kalau di perjanjian baru kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya.
ya. Sehingga dari Kejadian 1 ayat 26 sebenarnya kita bisa tahu apa sih grand design-nya Allah untuk manusia. Kita akan belajar bersama-sama. Ternyata grand design Allah berdasarkan Kejadian 1:26, Allah menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya. Jadi saya tidak setuju ya kalau misalnya ada mungkin sekolah-sekolah sekarang yang liberal yang mengajarkan evolusi ya Bapak Ibu ya. Karena saya tidak mau disamakan dengan monyet ya. Saya maunya saya segambar dengan Allah ya. Untuk apa Bapak Ibu? Melakukan pekerjaan baik, sehingga melalui pekerjaan baik manusia tersebut tampak bayangan Allah. Sama tadi seperti ilustrasi tangan tadi. Dan tidak berhenti sampai di sana saja, tetapi di dalam Kejadian 1 ayat 26 sebenarnya sudah tersirat konsep keluarga. Hanya saja mungkin waktunya tidak cukup untuk menjelaskan. Tetapi dapat disimpulkan pula bahwa sebenarnya Allah juga menciptakan keluarga itu serupa dengan gambarnya. Untuk apa? Sama, keluarga melakukan pekerjaan baik sehingga melalui keluarga tampak bayangan Allah. Amin. Tetapi tidak sampai di sana Bapak Ibu. Ada kisah tragedi. Kisah apakah itu? Manusia jatuh dalam dosa. Sehingga manusia sebagai individu perorangan ataupun keluarga gagal menjadi gambar atau bayangan Allah di muka bumi. Kita bisa melihat di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab bagaimana keluarga-keluarga yang bahkan sudah masuk dalam covenant dengan Allah ya. Contohnya mungkin Abraham, Ishak, Yakub. Itu di momen-momen tertentu mereka gagal loh Bapak Ibu jadi bayangan Allah. Saya kasih contoh sederhana. Contohnya Abraham dan Ishak. Ada masa di mana mereka tidak mau mengakui istri mereka. Kalau Bapak Ibu yang rajin membaca Alkitab pasti tahu kisah ini. Karena takut dibunuh, ya kan? Artinya mereka gagal. Harusnya namanya suami istri harus mau dong mengakui satu sama lain. Apapun yang terjadi ditanggung bersama. Tapi mereka gagal. Dan kalau kita melihat kondisi dunia sekarang ini, jujur parah Bapak Ibu. Tidak cukup kata-kata untuk mengungkapkan kesedihan. Ya, kalau kita melihat betapa banyak keluarga-keluarga orang percaya, bahkan keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta kecil besar apapun, gagal menjadi bayangan Allah di muka bumi. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena dunia ini broken world Bapak Ibu. Ya, dunia ini sudah rusak sehingga pengaruh-pengaruh dunia itu begitu kuat menyerang sendi-sendi keluarga Kristen. Dan itu memang strategi yang digunakan iblis untuk merusak generasi ilahi. Karena bayangkan ya Bapak Ibu ya, andai generasi ini terputus, ya mungkin anak kita, cucu kita. Kalau generasi tersebut diambil oleh iblis dan mereka rusak, siapa yang mau meneruskan legacy kebenaran? Tidak ada Bapak Ibu. Dan saya akan memberikan beberapa contoh rusaknya dunia ya. Ini adalah statistik mengenai pornografi ya. Saya mengambil semua statistik ini dari situs-situs yang terpercaya dan dari sini kita bisa belajar bagaimana sih rusaknya dunia zaman sekarang. Dikatakan ya, adiksi pornografi 90% anak usia 8 tahun hingga 16 tahun pernah melihat pornografi. Dan mayoritas usia 12 hingga 17 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya ada 10 anak usia 8 sampai 16 tahun, berarti berapa orang yang sudah nonton? Berapa kalau 90%? 9. Mayoritas. 70% pria usia 18 hingga 34 tahun, usia-usia produktif, paling tidak mengunjungi situs pornografi sebulan 1 kali. 1 dari 6 wanita kecanduan pornografi. Dan uniknya 25% dari pencarian di search engine itu Google, Yahoo, Bing ya, itu 25%-nya didominasi oleh pencarian pornografi. Artinya kalau dalam satu hari itu ada 1 juta pencarian ya, di Google 250.000-nya itu berkaitan dengan pencarian pornografi. Dan ini yang lebih mengerikan, 50% pemuka agama, berarti termasuk pendeta, hamba Tuhan dan lain-lain,
secara reguler mengunjungi situs pornografi. Uangnya 10-14 miliar dolar digunakan setiap tahunnya. 10-14 miliar dolar itu sangat amat banyak. Digunakan untuk nonton pornografi Bapak Ibu. Jadi kalau situs-situs porno mereka itu kayak subscribe gitu loh. Kayak Netflix ya, kayak Disney Plus. Dan uang yang dihabiskan segitu banyak. Dan setiap detiknya, setiap detik ini berjalan, 28.000 orang lebih menonton pornografi. Ya. 184.500 dolar tiap menitnya digunakan untuk nonton pornografi. Bapak Ibu bisa lihat, mengerikan sekali. Ini kenyataan dunia loh Bapak Ibu. Saya memberikan informasi ini bukan hanya sekedar informasi. Tapi saya ingin masing-masing kita kembali. Lihat, pribadi lepas pribadi. Karena hamba Tuhan bahkan tidak lepas dari adiksi pornografi Bapak Ibu. Jadi jangan anggap ini hal sepele. Kalau namanya adiksi pornografi itu ada di sini, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hidup kita, sehingga apa? Yang kelewat di depan ini loh, gambar-gambaran yang tidak kudus. Apapun yang kita kerjakan, yang kelewat ini gambar-gambar tidak kudus. Bagaimana kita bisa menjadi wakil kerajaan Allah? Gimana kita mau mengubah dunia? Tidak bisa. Ini contoh lain. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa tangkap? Kira-kira. Yang satu like-nya 600, yang satu like-nya 15, ya kan? Dari sini kita bisa lihat ada orang-orang yang suka buat sensasi supaya diakui, ya. Supaya mereka butuh pengakuan. Dan kita bisa melihat bahwa yang karyanya bagus, like-nya kalah sama yang menunjukkan sisi sensualitasnya, ya. Dan ini masalahnya jadi konsumsi orang-orang Bapak Ibu, ya. Saya mau share, kalau yang terkait pornografi, saya pernah pergi ke Bandara Soekarno-Hatta, waktu itu saya transit, dan di ruang tunggu itu ada orang usia bekerja ya, 30-40-an membawa tablet, dan saya lewat. Tanpa sengaja yang saya lihat di ruang tunggu loh Bapak Ibu, ternyata orang itu sedang nonton video porno Bapak Ibu. Di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta. Bayangkan, artinya karena pornografi sudah rusak pikiran rasional. Dan terkait media sosial, saya juga pernah ada mantan karyawan saya itu waktu istirahat ya, dia buka HP dan saya lewat juga, tidak sengaja saya lewat. Dia sedang browsing Instagram di bagian explore, mungkin Bapak Ibu tahu ya bagian explore yang gambar kaca pembesar. Isinya adalah cewek-cewek berpakaian mini semua. Itu kenyataan dunia seperti itu Bapak Ibu. Sungguh amat sangat mengerikan. Ya, dan kalau kita konsumsinya pornografi, konsumsinya media sosial yang nggak sehat, jangan kaget kalau timbul yang namanya perselingkuhan yang tadi katanya Pak Arifin sekarang makin dihaluskan bahasanya. Affair ya, halus affair. Tapi tetap saja perselingkuhan adalah bentuk dari perzinahan. Ya, ini menurut riset ada yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara nomor 2 terbesar di Asia Tenggara yang syarat akan perselingkuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Dan didominasi oleh wanita. Sebenarnya saya percayanya sih 50-50 ya. Karena yang namanya selingkuh itu ya satu cowok dan satu cewek. Tapi mungkin ini maksudnya inisiatifnya ceweknya ternyata juga agresif-agresif gitu loh Bapak Ibu. Ya. Sekarang itu jangan salah, cewek-cewek juga agresif. Dan kemudian ada zona merah rawan perselingkuhan. Di mana saja? Kantor ya. Bahaya Bapak Ibu, hati-hati kantor. Gym, yang mungkin suka nge-gym ya. Pas pakai yang satu pakai kutungan cowoknya, pamer otot ya kan. Yang ceweknya pakai baju yang mungkin menunjukkan sisi sensualitasnya, lirik-lirikan ya. Kafe. Kemudian apalagi itu? Ada media sosial ya, bermula dari chatting ya. Hai, gimana kabarmu? Kita teman SMP masih ingat enggak? Nah, bermula dari itu. Situs kencan online. Dan saya berani tambahkan gereja. Ya, ada kasus sesama pelayan Tuhan. Saya mau tambahkan lagi rumah, kasus dengan asisten rumah tangga. Sudah tidak kaget lagi. Justru kita harusnya heran kenapa kita kok enggak kaget ya? Kalau ada di gereja ataupun di rumah. Loh, batin ya harusnya ya, kok bisa ya?
Dan kalau sudah ada perselingkuhan seperti ini, jangan kaget juga kalau akhirnya KDRT dan perceraian meningkat Bapak Ibu. Dalam 6-7 tahun terakhir kita bisa lihat trennya kira-kira apa ini Bapak Ibu? Meningkat atau menurun trennya? Orang-orang ekonomi pasti akan tahu bahwa tren ini meningkat. Kalau yang KDRT itu waktu yang di bulan Mei, ya maklum ya karena belum selesai tahun ini, jadi kesannya turun. Dan di tahun 2020 perceraian itu mungkin karena pandemi ya, jadi orang-orang fokusnya bukan fokus bercerai dulu, tapi fokus ngurusi pandemi dulu. Tapi setelah itu kembali naik lagi. Ya. Dan kalau sudah ada KDRT, sudah ada perceraian, maka sudah ada luka batin di dalam keluarga. Yang jadi korban siapa? Anak-anak. Makanya timbul yang namanya fatherless generation. Artinya generasi yang tidak punya bapa. Dan menurut statistik sekali lagi, orang yang tidak memiliki bapa dalam hidupnya, father absence atau fatherless generation, kecenderungannya untuk melakukan kejahatan. Kecenderungannya untuk masuk penjara. Kecenderungannya untuk hamil di luar nikah. Kecenderungannya untuk obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras itu meningkat drastis. Dan yang luka batin tadi, jangan kaget juga kalau sekarang ada yang namanya kaum LGBTQIA+ dan sebagainya. Itu kita lihat juga dari tahun ke tahun itu meningkat. Dan terus meningkat ya. Nah ini saya kasih contohnya. Ini di luar negeri sudah terjadi Bapak Ibu. Ini namanya Drag Queen Story Hour atau Drag Queen Story Time. Di mana para orang-orang transseksual itu mereka diundang ke perpustakaan-perpustakaan umum di luar negeri. Untuk apa? Bercerita kepada anak-anak mengenai ideologi mereka. Bayangkan Bapak Ibu. Saya tadi waktu lihat anak-anak ini hati saya sakit ketika tahu membawakan renungan seperti ini. Karena saya bayangkan anak-anak kita, terus mereka didengarkan hal-hal yang tidak pantas, tidak kudus. Sedih Bapak Ibu. Ya, ini sudah terjadi di luar negeri. Dan di tengah-tengah itu buku-buku contoh LGBTQ. Ada yang Heather Has Two Mommies, Mama, Mommy, and Me, kemudian Queer Heroes, yang artinya mereka menganggap orang-orang itu tuh sebagai pahlawan. Kemudian sudah mulai muncul film-film yang mengusung tema LGBT dan itu jadi sesuatu yang biasa. Seharusnya kita concern, prihatin. Karena apa? Ini terjadi di sekeliling kita loh. Jangan bilang Indonesia nggak ada. Ada loh Bapak Ibu. Ada. Kemarin saya bercerita dengan anak-anak KGC. Dan anak-anak KGC bercerita ada di sekolah mereka. Ya betul ya anak-anak KGC ya? Betul. Ada. Mulai. Dan bahkan ada lembaga gereja yang bahkan tidak berani mengambil langkah tegas. Sikap tegas. Ya saya tidak sebutkan tapi ada. Artinya hal-hal ini sungguh mengerikan dan sedang terjadi di sekeliling kita atau bahkan di antara kita. Kayak terkait media sosial, pornografi, tidak ada yang tahu. Itu urusannya Bapak Ibu masing-masing. Tetapi yang saya mau tanyakan, apakah hal-hal seperti ini itu menunjukkan bayangan Allah di dalam suatu keluarga? Apakah menunjukkan Bapak Ibu? Tentu tidak. Tentu tidak. Nah, oleh karena itu ada sebuah pertanyaan besar, the big question. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai keluarga Kristen dapat menjadi yang harusnya sesuai dengan grand design awal di Kejadian 1:26, kita dapat menjadi gambar atau bayangan Allah di tengah-tengah dunia yang rusak atau broken ini. Sebenarnya caranya cukup mudah sih Bapak Ibu ya, melakukannya yang sulit. Caranya ya setiap anggota keluarga wajib kembali menjalankan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, kita akan belajar sekilas, kita akan coba lihat sekilas di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22, 25, Efesus 6 ayat 1, 2, dan 4. Kita akan lihat sekilas apa saja sih isinya peran dan fungsi masing-masing. Di sana dikatakan ada istri tunduklah kepada suami. Suami kasihilah istrimu. Anak-anak taatilah orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu. Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, benar Bapak Ibu.
Tetapi kita harus tahu informasi tambahan mengenai konteks pasal Efesus 5 dan 6 ini. Apakah itu? Sebenarnya Efesus 5 dan 6 itu adalah analogi dari Paulus. Untuk apa? Untuk simbol Kristus dengan jemaat. Artinya kita bisa lihat di Efesus 5:32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya suami istri menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat layaknya mempelai pria dan mempelai wanita. Dan orang tua dan anak, hubungan Kristus dan jemaat layaknya seorang bapak dengan anak-anaknya. Sehingga penting dan sangat amat penting untuk diperhatikan. Nasihat dari Paulus pada Efesus 5 dan 6 terkait keluarga itu harus diterima dengan pengertian yang benar. Kenapa? Supaya tidak terjadi pembelaan atau pembenaran diri sendiri Bapak Ibu. Yang bahasa Inggrisnya ijir-ijiran ya. Dengan menggunakan ayat tersebut, saya berikan contoh. Suami bisa nggak ngomong ke istri gini? Kita mungkin pernah dengar cerita, kamu tuh istri, ya kamu tuh harus tunduk. Pokoknya saya ngomong apa kamu harus dengarkan. Ya. Suami, istri nggak mau kalah. Kamu itu suami, harusnya kasih istri dong. Ngomongnya halus-halus dikit dong, jangan kasar-kasar. Mungkin mereka bertengkar, nggak terima, anak rame. Kamu itu anak, diam saja, karena harus taat dan hormat orang tua, titik. Anak nggak mau kalah. Papa mama jangan bangkitkan amarah saya dong. Nah, kenapa saya bisa kasih contoh ini? Karena saya dulu juga menggunakan itu. Papa mama jangan bangkitkan amarah saya dong. Ya kan? Kelihatannya rohani Bapak Ibu menggunakan ayat-ayat. Tetapi jadinya malah tuduh-tuduhan, salah-salahan, membenarkan diri sendiri. Kenapa? Dasar pengertian terhadap firman Tuhan salah. Akhirnya ayat-ayat firman Tuhan digunakan semena-mena untuk membela diri sendiri. Dan jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Sehingga sebenarnya nasihat Paulus terkait keluarga itu benar. Dan tetap relevan hingga saat ini. Bukan berarti istri nggak boleh tunduk, harus tunduk. Suami harus mengasihi istri, tetap. Tetapi sekali lagi harus dimiliki pengertian yang benar supaya kita bisa menunaikan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga sebagai simbol hubungan Kristus dengan jemaat. Ya. Sehingga pertanyaannya adalah dasar pengertian yang benar seperti apa yang diperlukan oleh keluarga-keluarga Kristen sebelum kita dapat menunaikan peran dan fungsi masing-masing. Sebelum saya masuk kepada dasar pengertian yang benar ini, kita harus tahu suatu fakta bahwa yang namanya Alkitab itu ya, baik itu surat-surat Rasul Paulus, kemudian kitab-kitab yang ada dalam Alkitab, pada zaman dahulu itu tidak ada yang namanya pasal, tidak ada yang namanya ayat, tidak ada yang namanya perikop, itu tidak ada Bapak Ibu. Semuanya nyambung jadi satu. Ya, sehingga ketika kita sedang belajar ayat-ayat tertentu, kita perlu benar-benar memahami konteks ayat tersebut. Biasanya ada konteks sebelum dan konteks sesudah. Ya, ini kan kita sedang membahas tadi Efesus 5 ayat 22. Ya, kita akan belajar dasar pengertian benar tetap di pasal yang sama tapi di ayat yang lebih awal. Baik, kita akan masuk di dasar yang pertama. Di dalam Efesus 5 ayat 1 hingga 2 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kata-kata penurut-penurut ini unik loh Bapak Ibu. Karena bahasa aslinya menggunakan kata mimetes. Dari situ lahirlah kata mime, pantomim. Ya. Arti sebenarnya bukan penurut saja, hanya sekedar penurut. Tetapi imitator. Ya. Artinya ketika Paulus bilang jadilah penurut-penurut, itu sebenarnya jadilah imitator Allah. Bukankah ini selaras dengan Kejadian 1:26 mengenai bayangan Bapak Ibu? Di mana kita harus mengikuti pergerakan Allah seturut kehendaknya. Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Oleh karena itu saya mau menginfokan kepada Bapak Ibu bahwa dasar pertama adalah ikut teladan Allah sebagai anak-anak Allah dan hidup di dalam kasih.
Amin. Artinya begini Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam keluarga, seharusnya kita sudah harus hidup dalam kasih satu sama lain. Dan ketika kita masuk dalam sebuah keluarga, suami, istri, anak, orang tua harusnya saling mengasihi. Sehingga artinya pertanyaan saya, apakah hanya suami yang perlu mengasihi istri Bapak Ibu? Apakah hanya suami yang harus mengasihi istri? Tidak. Benar sebagai gambar Kristus mengasihi jemaat, tetapi istri juga harus mengasihi suami. Orang tua harus mengasihi anak, dan anak harus mengasihi orang tua. Dengan demikian gak ada lagi yang namanya ijir-ijiran Bapak Ibu. Istri sudah gak bisa bilang, suami ingat loh ya, harus mengasihi istri. No, artinya istri juga harus mengasihi suami. Dan kasih di sini tentunya pakai kata kasih agape ya Bapak Ibu ya. Dan kalau namanya kasih agape itu berarti kasih tanpa syarat. Kalau yang namanya tanpa syarat berarti tidak akan ada yang namanya tuntutan. Ya. Artinya tidak akan ada tuntutan sama lain. Dan kalau kita bicara kasih tanpa syarat, ada harga yang harus dibayar. Ada sakit yang tidak berdarah. Ada korban diri yang harus diberikan. Sebagai contoh, suami pulang kerja dari pagi sampai sore, pulang sampai di rumah. Capek ya Bapak Ibu ya. Tetapi bukan berarti tugasnya sudah selesai. Tapi bagaimana bisa mendengarkan istri berceloteh, menceritakan satu hari di rumah seperti apa. Melihat anak-anak harusnya timbul rasa kasih, ini anak-anakku. Ya, artinya itulah tugas seorang suami yang sesungguhnya. Istri pun demikian. Bukan berarti terus setelah capek mengurus rumah tangga satu harian, pulang lihat suaminya pulang, kamu itu kok gak bantu-bantu? Tidak seperti itu. Tapi tunjukkanlah kasih, hargai suami. Itu bentuk penundukan diri, hargai suami, kemudian tanya apa yang bisa dibantu. Dan kalau dari kedua belah pihak, sama-sama saling mengasihi dan menghargai seperti itu, akan beda Bapak Ibu. Dan anak-anak akan melihat teladannya, wah ternyata papa mamaku seperti ini. Suatu saat aku ingin punya suami seperti papaku, aku ingin punya istri seperti mamaku. Ya. Dan bicara tadi masalah korban, bukankah Tuhan Yesus juga menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi dasar pertamanya kita sudah tahu bahwa kita perlu ikut teladan Allah sebagai anak-anak Allah dan hidup di dalam kasih. Dan kita akan masuk ke dasar yang kedua. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus ya. Kalau dalam bahasa Asia itu hupotasso menoi alelois en phobo Christo. Kalau diartikan lebih cocok, sekarang sudah keluar ini ya Bapak Ibu, Alkitab LAI TB2. Ya, jadi sebenarnya lebih baik kita ganti Alkitab. Yang Alkitab di tabnya kita ini sudah kurang akurat karena TB2 ini lebih dekat dengan bahasa aslinya gitu. Jadi saran saya kunjungi toko-toko buku Kristen terdekat ya. Oke, dan dikatakan artinya tunduklah satu sama lain. Tunduklah seorang kepada yang lain. Hupotasso itu bicara apa? Sikap hati yang tunduk di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ini sudah diteladan, kita sudah dapat teladan dari Kristus ketika Kristus mengatakan bahwa pikulakuk yang kuberikan karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya, jadi pertanyaannya, apakah sekarang hanya seorang istri yang harus tunduk kepada suami? Tidak. Kalau sebagai simbol Kristus dan jemaat, sah-sah saja. Tetapi ternyata dasar yang kedua adalah kita perlu saling. Kalau saling itu berarti satu sama lain kan Bapak Ibu. Anak ya iya, istri ya iya, bapak ya iya. Perlu kita punya sikap saling menunjukkan sikap hati yang tunduk di dalam rasa takut atau hormat akan Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan rasa takut atau hormat akan Kristus itu dapat ditunjukkan dengan apa Bapak Ibu? Kita percaya bahwa kebenaran Kristus itu kebenaran yang paling utama. Dan di mana kita bisa menemui kebenaran Kristus? Tidak lain tidak buka di dalam firman Tuhan. Jadi ketika dalam sebuah keluarga
ada masalah, ada keputusan-keputusan yang harus dibuat, ada beda pendapat, suami boleh memimpin, sebagai kepala keluarga boleh memimpin rembukan, tetapi bukan memaksakan otoritasnya, melainkan kembali pada otoritas tertinggi. Ayo kita duduk sama-sama, kita back to Bible. Itulah artinya kita saling tunduk di dalam rasa takut atau hormat akan Kristus. Jadi dasarnya sudah mengerti ya Bapak Ibu ya. Dasar pertama tadi apa Bapak Ibu? Ikut teladan Allah dan hidup di dalam kasih. Dan dasar yang kedua, kita perlu untuk saling menunjukkan sikap hati yang tunduk. Satu sama lain. Bukan salah satu anggota keluarga saja. Dan kemudian pertanyaannya, apakah kedua dasar ini terus bisa muncul ujuk-ujuk begitu saja? Dengan mudah? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Perlu yang namanya proses kita itu membangun dasar. Ya, kita perlu memupuk dasar. Dan bagaimana kita bisa membangun atau memupuk dasar tersebut? Sebenarnya cukup mudah. Ya, dengan cara menjalankan yang namanya disiplin rohani di dalam keluarga. Apa saja itu? Berdoa, membaca firman Tuhan. Ketika kita berdoa untuk minta dimampukan untuk dapat berjalan di dalam kasih Kristus. Sehingga kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Artinya kita berdoa, Tuhan, tolong supaya saya ini bisa jadi bayanganmu. Supaya saya bisa jadi imitatormu. Berdoa agar kehendak Allah yang jadi. Sama seperti Yesus ketika berdoa, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Dan kemudian kita perlu membaca firman Tuhan. Agar selalu pribadi Roh Kudus dapat mengingatkan kita apa otoritas tertingginya. Yaitu firman Tuhan. Saya mungkin mau sampaikan gini Bapak Ibu. Mungkin dalam hati kecil Bapak Ibu akan mengatakan bahwa ini hal yang mudah sekali kok, disiplin rohani. Sangat amat mudah. Mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan demikian. Tapi saya mau kembali tanya dan evaluasi masing-masing. Apakah Bapak Ibu sekalian kita semua sudah konsisten dan komitmen melakukannya? Berdoa benar-benar loh, bersimpu ya Bapak Ibu. Artinya apa? Kita berdoa merasa Tuhan saya enggak mampu. Di tengah-tengah dunia yang kayak tadi itu loh Bapak Ibu. Kita mau sombong apa? Enggak bisa Bapak Ibu. Kita enggak bisa sombong. Kita butuh Tuhan. Makanya kita berdoa dengan kerendahan hati, Tuhan, tolong saya. Kalau saya sebagai suami, tolong saya sebagai kepala keluarga. Istri, Tuhan, tolong saya sebagai eser, penolong. Tuhan, tolong anak-anak saya supaya bisa menjadi generasi anak panah. Menjadi generasi ilahi dan tidak terpengaruh oleh dunia. Doa yang didasari kerendahan hati. Dan juga ketika membaca firman Tuhan, bukan hanya asal membaca Bapak Ibu. Renungkan, hidupi. Kalau cuman asal kejar target, ya saya kemarin sempat bercerita sama anak-anak kayak gini. Pernah gak kita punya perasaan ya ketika membaca firman Tuhan mungkin 2-3 pasal, kok gak mari-mari ya pasalnya, kok panjang ya rasanya ya. Karena saya sendiri juga mengalami itu. Tetapi kita harus mengubah pola pikir kita dalam membaca firman Tuhan. Harus didasari rasa haus dan lapar. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau kita misalnya secara individu pribadi lepas pribadi sudah berhasil. Ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan suami atau istri kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Coba Bapak Ibu renungkan. Tadi anak-anak tadi terekspos pornografi usia berapa mulai? 8 tahun. Kalau tidak diajar firman Tuhan dari dini, kita bisa kecolongan Bapak Ibu. Beneran. Ini taruhannya bukan main-main, ini taruhannya adalah generasi. Ya, artinya kalau kita tidak mengajarkan di dalam keluarga kita untuk anak-anak kita takut akan Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, kita akan kecolongan, saya jamin. Karena manusia itu lemah. Saya lemah, Bapak Ibu lemah, kita semua lemah tanpa Tuhan. Saya tidak mau generasi setelahnya kita itu hilang begitu saja. Dan secara paling mudah untuk kita menyuruh anak-anak kita baca firman Tuhan dengan cara apa Bapak Ibu? Memberi teladan. Bagaimana kita bisa nyuruh anak kita untuk
membaca firman Tuhan kalau kita tidak pernah ya. Seperti yang kita tahu bahwa DNA-nya manusia itu imitator ya, bayangan, gampang banget untuk niru. Tinggal dilihat niru yang jelek atau niru yang baik. Ya. Jadi saya ingin, ini benar-benar kerinduan hati saya bahwa keluarga-keluarga di tempat ini, generasi-generasi yang akan datang, jangan sampai hilang. Kita yang sudah mungkin dewasa, kita yang sudah lebih usia, sudah makan asam dan garam dunia, bantu kawal generasi kita. Ya, bantu. Kita pun generasi muda dan generasi yang rocky kayak Gisi. Mereka tidak bisa tanpa kerjasamanya kita. Tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu kesimpulan renungan pada saat pagi hari ini. Pertama, please sama-sama kita kembali komitmen konsisten menjalankan disiplin rohani di dalam keluarga. Jangan ngomong itu gampang, siapa bilang? Konsisten, kalau kita sudah konsisten dan komitmen, lihat suami kita atau istri kita. Ajak mereka untuk konsisten. Kalau sudah orang tua sepakat, ngasih tahu anak jauh lebih mudah Bapak Ibu. Pasti. Setelah kita menjalankan disiplin rohani, otomatis kita akan terbangun yang namanya tadi dasar pengertian yang benar. Di mana tadi dasar yang pertama kita akan mampu hidup di dalam kasih, mengikuti teladan Allah. Dan dasar yang kedua artinya kita dapat mampu untuk tunduk satu sama lain di bawah otoritas firman Tuhan. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa tunduk satu sama lain di bawah otoritas firman Tuhan kalau kita tidak ada disiplin rohani membaca firman Tuhan. Nggak akan bisa Bapak Ibu. Dan setelah kita punya dasar pengertian yang benar, otomatis kita bisa menjalankan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga sebagai simbol hubungan Kristus dan jemaat. Dan ketika peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga itu bisa terjadi dan ada di keluarga kita, maka bayangan Allah tadi akan tampak di keluarga kita. Yang namanya selem itu ada di keluarga kita. Yang namanya mimetes, kita akan jadi keluarga-keluarga yang mengimitasi Allah, yang mengikuti pergerakan kehendak Allah. Dan kalau bayangan Allah itu tampak di keluarga kita, maka dunia bisa melihat dan dunia bisa diubahkan. Jadi kita tidak perlu muluk-muluk jauh, saya mau mengubahkan dunia. Lihat dulu ke dalam, bagaimana perseorangan kita. Bagaimana keluarga kita dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia yang sedang tidak mudah. Yang begitu jahat merusak sendi-sendi kehidupan orang percaya. Saya berharap bahwa kita masing-masing kembali, ayo kita evaluasi, tidak ada orang yang hebat, adanya Tuhan yang hebat. Hanya Tuhan yang bisa menjaga langkah kita dan langkah keluarga kita. Saya akan menutup renungan pada saat pagi hari ini dengan sebuah kalimat yang saya dapatkan ketika saya sedang merenung ya. Yang namanya bayangan itu dilihat, bukan didengarkan. Ketika saya tadi memberikan ilustrasi tangan ya, bayangan tangan saya itu dilihat atau didengarkan Bapak Ibu? Dilihat. Artinya apa? Ketika kita mau kasih Kristus ada dalam hidup kita, hidup keluarga kita, sebenarnya kita tidak usah susah-susah cerita sana sini, boleh sharing ya. Tidak perlu kita pencitraan seolah-olah keluarga kita yang paling hebat, no. Tapi mulailah dari teladan hidup kita. Lifestyle kita, lifestyle keluarga kita yang dibangun di atas nilai-nilai kerajaan Allah. Dan kalau itu dibangun nilai-nilai kerajaan Allah di lifestyle keluarga kita, maka bayangan Allah itu akan tampak di keluarga kita. Dan orang-orang akan lihat, loh kok keluarganya si A itu beda ya? Kenapa ya? Mereka akan bertanya, kok bisa ya keluargamu seperti itu? Di situ kita akan menceritakan, iya karena saya punya Tuhan. Dan menceritakannya bukan dengan arogansi ya Bapak Ibu ya, tapi dengan kerendahan hati. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sehingga kita bisa mengatakan kepada dunia bahwa ini semua yang terjadi dalam hidup saya, dalam keluarga saya, hanya semata-mata kasih karunia Allah. It's only by His grace. Saya berdoa agar renungan singkat di pagi hari ini dapat menjadi perenungan kita pribadi Bapak Ibu. Karena menyangkut masalah keluarga ini tidak ada habisnya.
Next time saya akan membahas lagi mengenai seri keluarga, mengenai pentingnya firman Tuhan di keluarga. Karena apa? Saya melihat bahwa keluarga-keluarga dibuat jadi disability ya, di kemampuan keluarga dipatahkan. Semua tidak bisa berfungsi dan kita bisa lihat generasi hancur. Harusnya kita punya rasa prihatin yang sama. Saya berdoa kita sama-sama bergumul, berjuang untuk menjalankan disiplin rohani kita hingga kita punya dasar yang kuat, hingga one day nampak bayangan Allah di muka kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.